Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Ya, mungkin kata dakwah sering kita dengar di masyarakat kita dan juga para da'i kita menyampaikan kata dakwah. Apa itu dakwah? Dakwah secara bahasa itu diambil dari bahasa Arab, yaitu da'a yad'u, bermakna menyeru dan mengajak. Iya. Nah, adapun dakwah secara Islam pengertiannya bermakna ialah mengajak orang lain kepada ajaran Islam. Iya. Mengajak untuk memeluk agama Islam, mengajak untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mengajak salat ataupun mengajak seseorang untuk berbuat taat kepada Allah Azza wa Jal, dan juga termasuk dakwah ialah mencegah orang daripada perbuatan maksiat. Iya. Jadi mungkin sering kita mendengar kata amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak orang berbuat baik, mencegah orang daripada perbuatan mungkar, keji. Ini juga termasuk daripada bagian dakwah dalam Islam. Nah, kalau mau kita mempelajari lebih dalam lagi, ternyata dakwah dalam Islam memiliki begitu banyak fadilah dan keutamaan. Ini yang terkadang mungkin ya sebagian kita kaum muslimin lalai daripada dakwah. Kalau seandainya kita mau mempelajarinya, membahasnya, tentu ini memberi motivasi kepada kita untuk selalu berdakwah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kata beliau, man da'a ila hudan kana lahu mislu ajri man tabi'ahu. Barang siapa yang mengajak kepada hidayah, kepada petunjuk, kepada kebaikan, maka bagi dia pahala seperti orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Nah, seorang ayah umpamanya mengajak anaknya, memerintahkan anaknya untuk supaya sholat. Si ayah juga pasti sholat. Maka si ayah ya mendapatkan pahala mengajak. Kemudian juga si anak mendapatkan pahala sholat karena mendengarkan ajakan si ayah. Dan si ayah juga mendapatkan pahala yang sama seperti si anak. Dalam hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa kullu ma'rufin sadaqah. Setiap ajakan kebaikan, mengajak orang berbuat baik atau mencegah orang berbuat mungkar, termasuk daripada bagian dakwah. Ini juga merupakan pahalanya sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ya dakwah ini dalam Islam merupakan tugasnya para nabi. Berarti orang yang dia itu melaksanakan ibadah dakwah ini, perbuatan dakwah ini, mereka telah mencontoh para nabi. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya tentang dalam surah Yusuf kalau tidak salah itu, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, ya katakanlah kepada manusia, inilah jalanku. Aku mengajak kepada hidayah, kepada ilmu, kepada ya petunjuk Allah Subhanahu wa taala, jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Nah, ini menunjukkan bahwa para rasul memiliki tugas yaitu berdakwah. Maka orang-orang yang berdakwah dalam Islam, mereka telah melaksanakan tugasnya para nabi. Ini di antara beberapa dakwah dalam Islam. Belum lagi juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Satu orang saja Allah beri hidayah melalui perantaramu, maka lebih baik daripada unta yang merah-merah. Inilah beberapa keutamaan dakwah yang semestinya setiap kaum muslimin memahaminya dan bersemangat untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala.